Banyak keluhan, banyak komentar seperti ini, pikiran tuh rasanya datang terus dan mengancam saya. Jadi saya merasa pikiran itu mengancam saya dan kemudian saya jadi takut sendiri, jadi membuat saya jadi cemas lagi. Saya merasa pikiran itu datang banyak sekali, membuat semuanya jadi berisik dan saya merasa, aduh, nggak kuat. Saya merasa nggak mampu. Saya akhirnya itu membuat saya cemas lagi lah dan kemudian ya sensasi muncul lagi lah. Apalagi ketika misalnya ada sensasi datang gitu kan, saya datang kemudian udah deh saya udah langsung kayak pikiran tuh kayak ngancam saya, wah ada apa nih gitu. Saya sebenarnya nggak mau kayak gitu, tapi itulah itu datang lagi. Gimana sih cara ngatasinya? Tonton video sampai habis ya. Oke, teman-teman. Ya, itu hal yang sering terjadi, yang sering dialami oleh mereka yang mengalami gangguan kecemasan, ya. Mereka sering mengeluhkan hal ini karena mereka merasa kayak nggak bisa mengontrol pikirannya. Ya, mereka nggak sanggup untuk mengatasi semua pikiran-pikiran yang hadir. Ya, seperti biasa teman-teman, saya sudah sering share hal ini tentang mengatasi pikiran itu ada di mana? Ada di video ini ya, kamu silahkan cek lah ya. Nah, poin yang sebenarnya mau saya tambahkan sebenarnya di video ini cuma mengingatkan teman-teman semuanya bahwa marilah teman-teman kita belajar untuk memahami bahwa ya kamu perlu belajar untuk tahu bahwa itu adalah pikiran yang tidak perlu kamu ikuti. Ya. Jadi mari kita belajar untuk mundur ke belakang dan kemudian kita bisa untuk menyaksikan saja pikiran itu. Biasanya yang terjadi adalah kamu tidak menyaksikan pikiran itu, yang terjadi adalah kamu akan sering kali kayak begini kan, aduh ada pikiran ini gitu kan, kenapa sih pikiran ini datang gitu kan, aku nggak mau pikiran ini datang, aku nggak mau pikiran ini datang, kenapa masih datang lagi, apa yang harus aku lakukan untuk membuangnya, untuk mendorongnya, sih, itu kan yang terjadi kan. Nah, ketika teman-teman lakukan ini, apa yang terjadi? Sudah saya bahas juga di video-video sebelum ini. Apa yang terjadi? Seringkali yang terjadi adalah teman-teman jadi merasa apa? Seringkali yang terjadi adalah pikiran-pikiran itu semakin lebih datang, semakin banyak. Semakin banyak pikiran-pikiran itu semakin banyak, semakin datang. Kalau kamu tidak mau ada pikiran takut gila, tapi kemudian pikiran itu semakin datang. Kamu nggak mau ada pikiran takut sakit, tapi pikiran itu terus datang. Kamu nggak ada mau pikiran bahwa akan kumat, tapi kemudian pikiran terus datang. Nggak mau ada pikiran akan nggak sembuh, tapi terus datang. Karena apa? Karena kamu menolak apa yang hadir. Sudah sering saya katakan juga bahwa apa yang kamu tolak, itu mau kamu menderita. Ya kan? Sudah sering kan dibilangi juga. Jadi video ini sebenarnya merimain, mengingatkan lagi teman-teman. Hai, 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 ingat lagi pelajaran-pelajaran sebelum ini. Ingat lagi video-video saya sebelum ini. Sudah sering saya katakan seperti itu. Jadi teman-teman, yang perlu kamu lakukan sebenarnya apa? Nanti loh saya bilang, tidak perlu dengan cara apa? Kamu mundur ke belakang. Mundur ke belakang kamu sebagai penyaksi. Sebagai penyaksi dari pikiranmu saja. Dan itu yang akan membuat kamu jauh lebih baik, teman-teman. Jadi sebenarnya kenapa pikiran-pikiran itu terus datang ya karena kamu setting. Nah, ya karena itu adalah kebiasaanmu. Itu program, itu kebiasaan yang berulang. Jadi akhirnya akan muncul semacam ANT tadi kan. Jadi muncul ANT tadi, automatic negative thought. ANT, automatic negative thought. Jadi semakin kamu ada automatic negative thought itu, semakin kamu berusaha untuk hilangkan sekali lagi apa yang terjadi? Semakin banyak itunya datang. Teman-teman, saya sering katakan bahwa pikiranmu bukan fakta. Ingat kan? Pikiranmu bukan fakta. Nah, jadi teman-teman, itu tuh hanya pikiran yang kamu ulang-ulang. Kalau teman-teman yang sudah ikuti online course mengatasi teror pikiran negatif, saya percaya pasti paham deh dengan apa yang saya katakan ini. Jadi, gini, teman-teman, anggaplah, kenapa saya bilang itu adalah pikiran yang berulang saja, karena perhatikan, kamu punya pikiran ini kemarin,
Sehari yang lalu punya, 2 hari yang lalu punya kayak gini, 3 hari yang lalu punya kayak gini, seminggu juga punya kayak gini. Sebulan yang lalu juga pikiranmu sama kok. Sama atau enggak? Sama kok. Sekali lagi, ini adalah kebiasaanmu untuk mengulang-ulang saja. Dan kamu sudah tahu diulang-ulang, tetap aja kamu iakan. Jadi kalau misalnya gini teman-teman, boleh nggak kamu anggap bahwa pikiranmu itu kayak beo? Maksudnya gini, kenapa saya bilang beo? Beo itu ngulang-ulang. Beo itu mengulang-ulang. Hanya misalnya dia bisa ngomongnya adalah sesuatu kalimat misalnya, kamu jelek gitu. Ya dia mengulangnya kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Nah itu adalah sesuatu yang kamu training ke dalam pikiranmu. Jadi pikiranmu kemudian membeo. Gak akan sembuh, gak akan sembuh, gak akan sembuh, gak akan sembuh, kayak gitu kan. Membeo. Nah, kalau kamu tahu itu hanya pikiran membeo, 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 masa kan kamu akan mengatakan pada dia, hei diam, 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 jangan gitu. Mudeng apa? Ngerti apa beonya? Beonya ngerti bahasa kamu? Gak mudeng, gak ngerti. Iya kan? Jadi beo itu hanya tahu caranya ngomong. Dan otak kamu yang berisik itu hanya mengatakan pikiran-pikiran yang selalu memang kamu latih. Online course, oke sekali lagi yang online course materi terapi pikiran negatif pasti tahu apa yang saya maksud karena saya juga jelasin lebih detail di online course. Kalau teman-teman belum tahu tentang ini, masih pengen lebih tahu lebih dalam, ikuti online course materi teror pikiran negatif ya. Nah, klik linknya di bagian deskripsi. Nah, jadi teman-teman, kalau ini hanyalah programmu, program yang kamu buat selama ini, dan program itulah kebiasaanmu. Jadi apa yang perlu kamu lakukan? Stop, 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 stop. Bisa. Enggak. Kamu bisa ngomong sama Bio untuk berhenti bicara. Ya udah kamu program, udah kamu latih. Dia akan ngomong terus kayak gitu. Sih? Ngerti ya? Nah, sekarang adalah yang perlu kamu ketahui adalah pikiran-pikiran ketika ada mulai ada sensasi yang muncul, ketika ada jantung berdebar, kemudian ada pikiran, aduh mati gitu kan. Kamu udah pamitan sama banyak orang gitu kan. Oh, aku minta maaf, minta maaf, minta maaf ya. Aku nanti meninggal ya. Tuh kalau meninggal aku minta maaf, minta maaf. Udah lakukan itu dan sampai sekarang kamu oke-oke aja kan. Tapi pikiran-pikiran tuh masih muncul aja. Atau ketika kamu lagi ngobrol gitu kan, pikiran muncul. Lagi happy-happy, pikiran muncul. Lagi ngapa-ngapain, pikiran muncul. Itu kamu bingung kenapa itu muncul. Ya itu karena kamu terlalu banyak mikir-mikir program itu kamu ulang-ulang. Itu muncul. Jadi sama aja kayak Beo. Bisa terserah dia mau ngomong. Misalnya ngomongnya tadi kan, kamu jelek, ya terserah dia mau ngomong. Kamu nggak bisa apa-apa kan, karena udah ngajarin dia kayak gitu. Jadi jangan kesel kalau kamu kemudian ketika ada lagi nggak nyaman, kemudian langsung muncul ANT tadi, automatic negative thought. Ya, termasuk untuk semua sensasi apapun deh. Kalau kamu udah punya buku bebas cemas, kamu udah punya buku anxiety, paham sebenarnya apa yang terjadi, apa yang perlu dilakukan, bagaimana cara mengatasi pikiran-pikiran itu, sudah saya jelasin di buku itu. Nah, bagi kamu yang punya buku bebas cemas dan buku-buku anxiety, kamu akan semakin lebih paham dengan konsep BO ini. Ya, oke. Jadi teman-teman, yang perlu dilakukan sekarang apa? Yang perlu dilakukan adalah karena kamu melatih kebiasaan, maka kamu perlu men-training BO ini lagi. Bukan ngomong berhenti-berhenti, bukan. Nggak bisa. Traininglah BO ini. Gimana trainingnya? Ada di online course materi terapi pikiran negatif, ada caranya. Ya.
Training aja teman-teman. Seperti halnya kamu sudah men-training diri kamu dengan pikiran-pikiran negatif, maka juga kamu bisa men-training PO ini dengan kebiasaan kamu lagi. Gitu. Oke? Paham ya teman-teman? Jadi dengan kamu mengubah kebiasaanmu, mengubah behaviormu, mengubah itu, maka kamu akan jauh lebih bisa tenang. Itu aja solusinya sebenarnya teman-teman. Simpel kan? Nah, jadi programnya Bio itu bisa berubah. Mungkin dia masih ada kata-kata kamu jelek. Mungkin masih ada, tapi kan udah kita kasih program-program lain lagi kan. Nah, kemudian ya yang terjadi adalah karena ada banyak program baru yang kamu berikan pada si Beo ini, maka kata-kata itu pun semakin lebih tidak ada. Dan kalaupun ada, kamu udah tahu ini cuma program, ini cuma Beo ngomong, udah selesai. Ini juga yang juga saya katakan juga sih pada klien-klien saya sih sebenarnya. Pada klien-klien yang datang ke saya, terapi pada saya di Harapan Indah Bekasi. Ya, jadi itu kayak begini aja sebenarnya. Saya terangin lebih detail aja, lebih dalam lagi, gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Jadi, sekali lagi, mari kita belajar untuk ya menyikapinya aja itu loh. Respon kita itu bagaimana? Respon kita itu penting. Jadi jangan reaktif. Kamu reaktif terus dengan semua itu ya kamu akan justru semakin kuat kebiasaan-kebiasaan itu. Mengerti ya? Oke, semoga mengerti, semoga paham dengan apa yang saya maksudkan. Kalau nggak paham ya bisa ikuti online course atau kemudian ikuti terapi. Atau ya itu yang mungkin saya bisa sarankan bagi kamu. Dan penting kamu ingat kembali lagi bahwa mari kita belajar untuk mundur ke belakang dan saksikan saja itu pikiran. Demikian teman-teman, semoga membantu kamu yang mengalami GERD, anxiety, membantu kamu jauh lebih baik lagi. Oke, bye-bye.